ketika orang itu keluar dari kamar mandi, apa doanya? Ghufranak, ya kan? Ghufranaka, singkat, ghufranaka. Artinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Di sini kata ulama begini, Pak. Karena orang ke kamar mandi itu, orang masuk ke WC itu, dia tidak boleh kemudian sambil zikir diucapkan, mentang-mentang khusyuk gitu kan, kebanyakan zikir masuk kamar mandi sambil zikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ya, bawa tasbih misalkan. Enggak. Makanya keluar dari tempat itu, karena di tempat itu kita tidak berzikir, maka keluarnya kita langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranak. Wa hadzal bab yu'abbaru anhu atau yu'abbiru anhu ba'dul muhadditsin babat takhalli ay babal istitabah. Jadi maksud daripada qadil hajah itu, Pak, ya, tadi qadaul hajah. Hajah itu, maksud hajah di situ adalah merupakan bahasa kinayah daripada apa yang kita keluarkan berupa air kecil dan air besar. Qada'il hajah berarti orang itu mengeluarkan air kecil atau air besar. Makanya kan dihalusin bahasanya, Pak. Bahasa kita kan buang air, ya bener, air juga, tapi airnya najis. Kalau kemudian yang dari dubur bukan menjadi air besar. Ghaid. Idza dakhala al-khala ay arada dukhulahu. Maksudnya dakhalah itu ketika orang itu hendak masuk ke dalam kamar mandi atau khala. Wal khala al makanul mu'addu li qada'il hajah wa yusamma khala li annal insan yakhlu fihi. Khala ini, Pak, ya, dimaksud khala ini adalah satu tempat yang memang sengaja dipersiapkan li qada'il hajah, untuk orang itu buang air. Itu namanya khala, WC lah bahasa kita. Kenapa disebut dengan khala di sini? Wa yusamma khala li annal insan yakhlu fihi, karena orang itu kalau berada di tempat itu yakhlu, menyendiri di tempat itu. Jadi khala itu artinya sendirian. Makanya WC itu disebut dengan khala karena orang ketika ke situ nggak ada ceritanya orang, ayo ikut temenin saya, yuk, nggak ada ceritanya. Tetap dia sendirian. Maka disebut dengan khala. Rasul mencabut cincinnya, wada'a khatamahu ay naza'ahu min asba'ihi asy-syarifah wa ja'alahu kharijal khala siyanatan li ismillahi ta'ala wa ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an mahallil maqdurat li annahu manqushun alaihi Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau misalkan cincin tidak ada unsur itunya, cincinnya tidak ada unsur tulisan-tulisan yang mengandung asmanya Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka yang nggak apa-apa dibawa. Jadi itu bukan kemudian semua cincin kita lepas, ya, yang mengandung unsur
tulisan yang mu'azzam, yang diagungkan. Kemudian fiqhul hadis, pemahaman daripada hadis, fikih hadisnya bagaimana? Al-ibti'ad an qada'il hajati li alla yura au yusma'u ma yakhruju minhu bidalili lafdil khala fa innahu yutlaqu 'alal makan al-khali wa 'alal makan al-mu'addu li qada'il hajah. Jadi dalam hadis ini mengandung pemahaman begini, Pak. Dianjurkan ketika orang tersebut qadil hajah, menjauh, ibtiad, artinya menjauh dari biasanya orang lalu lalang. Nah, begitu. Al-ibtiad. Agar apa? Agar ketika qadil hajah tidak dilihat orang. Au yusma'u ma yakhruju minhu, atau terdengar apa yang keluar dari dalam dirinya. Makanya Pak, juga termasuk adabnya orang itu qadil hajah, ketika masuk kamar mandi jangan kenceng-kenceng Pak ngeluarinnya, Pak. Biar apa? Biar orang itu, misalkan ada orang di luarnya WC itu, dia tidak dengar apa yang kita keluarkan. Paham ya? Bisa-bisa kita lah ngaturnya seperti apa. Karena diistilahkan dengan khala tadi, bidalili lafdil khala, ada lafdil khala itu dalam hadis itu, ya, idza dakhalal khala, apabila ingin masuk ke WC itu, fa innahu yutlaqu 'alal makanil khali, karena khala itu dipergunakan pengucapannya untuk tempat khali yang tersendiri atau menyendiri. Artinya menyendiri di situ agar tidak konangan, tidak ketahuan orang lain, nggak terlihat orang lain, tidak terdengar apa yang keluar dari diri kita ketika ada di dalam kamar mandi atau dalam WC itu. Kemudian selanjutnya, wa anhu, masih diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'ah. Ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk al-khala'ah, ke dalam atau ke kamar mandi, ke WC, qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau khubuthi wal khaba'ith. Ya Pak ya, itu doanya. Doanya jangan di dalam Pak, sebelum masuk. Idza dakhalal khala, ay arada dukhulal, atau arada dukhulal khala. Maksudnya, kalau dari teks hadisnya dakhala itu kan fi'il madi. Fi'il madi itu maknanya sudah melakukan. Dakhala berarti sudah masuk. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah sekalipun pakai fi'ilnya fi'il madi, tetapi idza arada dukhulal khala'i, apabila hendak atau ingin masuk ke dalam WC, maka doa dulu di luarnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahus sab'ah. Yang mengeluarkan hadis ini imam yang 7,
Luar biasa ini hadis. Akhrajahus sab'ah. Jarang-jarang hadis akhrajahus sab'ah. Ya termasuk Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, Nasai, imam yang 7. Apa maknanya di sini? Pesan untuk kita apa? Ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu memohon perlindungan minasyayatin, dari setan-setan, izharan lil ubudiyah, karena untuk menampakkan faktor ibadah. Artinya Pak, kalau kita tahu ilmunya seperti halnya yang diajarkan Rasul itu, ya, maka kita qadil hajah saja itu bisa bernilai ibadah. Asalnya apa? Syaratnya bagaimana? Ya udah ikuti Rasulullah itu. Ya, mau masuk baca doanya. Doa itu mukhul ibadah. Ya. Doa itu inti ibadah. Ta'liman lil ummah, juga di sini mengandung pengertian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memberikan pengajaran kepada umatnya. Ya, begini loh caranya orang Islam itu qadil hajah. Orang Islam itu masuk ke kamar mandi atau masuk ke WC. Wa illa fahuwa mahfuzun minal insih wal jinnih. Kalaupun tidak, maka hal tersebut bisa melindungi diri kita, menjaga diri kita dari keburukan manusia dan juga keburukan jin. Jadi maka berdoa terlebih dahulu ketika masuk kamar mandi atau masuk ke WC. Wa khussal khala'u bidzalika li anna asyayatin tahduru tilkal amkinah. Nah, doa ini dikhususkan ketika apa? Ketika masuk ke WC tadi atau ke kamar mandi. Maka kenapa? Karena setan-setan itu tahduru tilkal amkinah. Itu banyak yang nongkrong di situ, Pak. Setan sukanya nongkrong di tempat itu. Tahduru tilkal amkinah. Fataqdimul isti'adah tahsinan minhum, maka hendaknya didahului dengan isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah sebagai jagaan minhum, daripada gangguan setan-setan itu. Li'anna lahum fiha tasallutan ala ibni Adam lam yakun fi ghairiha li'abdin al-hafadhatu anhu was-sakhra tasiru ma'walahum bi khurujil kharij. At-tahlilul lafzi, a'udzu bikah ay aludzu bikah wa ahtasinu, artinya mohon perlindungan, ahtasinu mohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khubus apa artinya? Dzukurus syayatin, yakni setan laki-laki. Nah, di situ dalam bentuk jamaknya. Kalau mufradnya khabith. Kemudian al-khaba'ith inatsus syayatin. Khaba'ith itu merupakan setan-setan berjenis kelamin perempuan. Jadi setan itu, Pak, ya, juga ada jenis kelaminnya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Mengumpul di situ setan, Pak. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan.
khabithah. Kalau satu khabithah. Fiqhul hadis, pemahaman hadis itu al-iltija ilallah wa ta'awudhu bihi subhanahu wa ta'ala min dhukranis syayatin, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setan-setan berjenis kelamin laki-laki, wa inathihim, dan juga setan-setan yang berjenis kelamin perempuan, inda qada'il hajah, ketika orang itu qada'il hajah, buang air. Karena di situ memang ya siap. Sekarang ini kan rata-rata di rumah itu kan kamar mandi jadi satu, ya untuk mandi bawa air, kemudian juga wudhu itu gimana kan? Ya, hukum apanya maksudnya? Ya itu boleh apa tidak boleh, yang mana? Ya, kalau hukum kamar mandinya ya nggak ada hukum. Namanya benda itu ya tidak ada hukum ya. Misalkan gimana hukumnya handphone? Ya nggak ada hukum, orang dia tidak berakal ya. Ya, yang terkena hukum itu mukallafnya ya kita yang mempergunakannya. Ya, artinya bagaimana biasanya yang suka orang ini ya. Bagaimana kalau orang itu wudhu di situ, ya, wudhu di situ, sementara kamar mandinya nyatu dengan WC-nya, kan begitu, ya. Jadi kita wudhu di kamar mandi yang nyatu dengan WC-nya itu hukumnya makruh, ya, makruh. Maka kalau bisa dikasih sekat antara kamar mandinya dengan WC-nya. Dan dalam satu keterangan kitab itu dikatakan, na'udzubillah, orang yang wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya itu apa namanya, warasahul miskin, jadi bisa menjadikan orang itu jadi miskin. Itu salah satunya penyebab kemiskinan. Maka setidaknya begini Pak, kalau memang terlanjur ke situ misalkan, kalau WC-nya jongkok itu, kalau bisa setidaknya tutup dulu. Kalau WC-nya jongkok itu, setidaknya tutup dulu. Artinya kita niatkan di situ agar tidak terlalu apa namanya, izhar, tidak terlalu jelas bahwasanya ini adalah tempat qadil hajah. Kita tutup dulu ya. Makanya yang lebih bagus itu tempat wudhunya terpisah dari mana? Dari kamar mandinya. Jadi yang di rumah semuanya kalau misalkan masih bisa berwudu di luar kamar mandi yang ada itu ya, yang ada WC-nya. Kalau yang nggak ada WC-nya monggo aja ya. Tapi ini kamar mandi yang ada WC-nya ya. Kalau misalkan di situ nggak ada WC-nya ya tidak termasuk kepada yang yang tadi ya. Ketika ada WC-nya maka di sini makruh, maka dianjurkan kita itu untuk berwudu di luar situ. Itu salah satunya. Khulas. Ya, jadi ke situ kira-kira. Kenapa? Ya bisa kan, bisa aja sih orang di luar itu kan biasanya ada keran kita sebenarnya ya. Ya apa di luar atau apa itu. Siap. Doa itu sendiri doa mau hajat atau doa mau masuk, doanya terus. Mau masuk ya. Rest area itu
karena itu tugas ya. Setiap orang masuk doa ya. Walaupun dia nggak bawa hajat. Setiap Cleaning service. Oke. Dia nggak bawa hajat, tapi keluar masuk bila saya. Oh iya, jadi dianjurkan juga kita masuk itu. Kenapa? Karena di dalam rangka apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki, setan perempuan itu. Dan setan perempuan dan laki-laki itu memang sukanya nongkrong di situ. Di mana di khala itu, di WC itu ya. Dan orang ke WC itu ya juga tidak mesti buang hajat ya. Jadi di dalam rangka itu. Kenapa begitu? Karena nanti ketika kita di dalam kan tidak boleh kita berdoa tuh, tidak boleh kita kemudian berzikir dan lain sebagainya ya. Nggak boleh kita baca-bacaan gitu misalkan. Maka sebelum kita masuk kita sudah berdoa terlebih dahulu. Insya Allah Allah lindungi. Idza dakhalal khala ay arada dukhulahu. Yang dimaksud idza dakhalal khala di sini bukan ketika orang itu sudah masuk ke dalam WC, ay arada dukhulahu. Sama. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian telah berdiri untuk sholat, kalau makna kuntumnya telah berdiri itu iya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Artinya suruh wudhu dulu. Kan nggak mungkin orang sudah berdiri sholat itu kemudian wudhu. Artinya ketika orang itu hendak melakukan sholat. Sama dengan ini, idza dakhalal khala artinya ay arada dukhulahu. Li anna ba'da dukhul la yuqalu dzalika. Karena ketika orang itu sudah masuk ke dalamnya, maka tidak boleh lagi diucapkan hal itu. Wal khala al makanul khali al mu'addu liqada'il hajah. Amma idza arada qada al hajah fi sakhra fayaqulu hadza dzikr al madhkur inda iradati julusihi. Kalau misalkan kita itu seperti orang dulu misalkan qadil hajahnya di apa? Di luar kan dulu suka begitu, Pak. Kayak di apa? Di alas gitu. Artinya bukan seperti kita ada WC-nya begitu kan? Nah, sungai juga. Ya. Maka di sini kapan kita bacanya? Kalau ini kan ada pintunya, itu kan nggak ada pintu. Tidak ada pintu. Kapan kita bacanya? Maka yuqalu hadza dzikru, diucapkan zikir ini ay Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith inda iradati julusihi, ketika hendak duduk. Ketika misalkan sudah mau jongkok, jangan sampai pas jongkoknya. Jadi ketika kita di sini nih misalkan, nah masih berdiri mau jongkok, masih berdiri, kita baca dulu, kemudian baru jongkok di situ. Kan dulu kan begitu, Pak, gali tanah, iya kan? Kemudian ditutup lagi sama tanah. Makanya nanti kan dalam bab istinjanya itu ada bisalasati ahjarin, kemudian bil ma'i, dengan air. Ya, yang lebih sempurna itu dengan batu plus air. Itu yang afdal. Batu plus air. Kemudian kalau misalkan memilih di antara keduanya, maka yang lebih utama adalah air. Yang lebih utama lagi setelah batu baru air. Khalas, sudah. Barakallah. Baik. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Masih banyak hadis-hadis terkait dengan adab-adabnya orang buang hajat. Adab-adabnya orang buang hajat. Termasuk bagaimana kita kalau misalkan nanti mau bikin WC itu bagaimana sunnahnya. Ya. Kita menghadapnya kemana. Ya. Itu ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأولادا أبرارا وأزواجا صلاحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.